tadi Kakak Devi Rizal Jahumir. Kita pada Ibu Elvin Shell atau Perisa SPT yang mewakili dari Dinas Pertanian, dan yang saya banggakan seluruh tamu undangan yang hadir pada kegiatan sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita membuka kegiatan sore hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Senang sekali rasanya saya berdiri dan berbicara di acara yang luar biasa ini. Perkenalkan, nama saya Sukmadia yang akan memandu acara pada sore hari ini. Berbicara soal tema yang diangkat pada workshop kali ini, yaitu petani milenial dan masa depan ARU, tentunya tidak terlepas pisahkan dari peran anak muda atau generasi milenial itu sendiri. Yang mana jika kita ingin berperan menjadikan daerah ini daerah yang besar, maka kita harus ikut berkontribusi membangun daerah ini. Banyak hal yang bisa kita lakukan jika kita mempunyai kemauan. Dengan banyak anak muda yang terjun langsung di dunia pertanian, maka segala bentuk inovasi dan kreasi akan tercipta. Dan dengan keadaan pandemi yang seperti sekarang ini, pertanian merupakan garda terdepan pencegahan infeksi COVID-19 yang mana berperan penting dalam pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Dan kehadiran generasi milenial ialah sebagai tumpuan harapan pertanian masa depan yang menjadi motor penggerak sektor pertanian dan sebagai pengawal ketahanan pangan di era digital. Nah, dengan tema yang begitu menarik ini, telah hadir juga pemateri-pemateri luar biasa yang akan menjelaskan terkait dengan tema. Langsung saja kita sambut dan beri tepuk tangan yang meriah untuk pemateri pertama kita, sang inisiator penetani milenial di desanya, sekaligus ketua dari Yayasan Sekolah Mimpi ARU yang dengan kerja keras dan usahanya, kini yayasannya terus maju dan berkembang, yang bisa menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita anak muda saat ini. Dengan hormat, Kakak Devi Rizal Jahumir, saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih teman-teman sudah menginisiasi program ini, karena jarang kami menemukan ada inisiator-inisiator yang datang dengan berbagi beberapa hal yang sangat linear dengan apa yang sudah menjadi topik dari komunitas ini atau topik dari pembahasan hari ini. Nah, saya akan membahas tentang bagaimana millennials, dan yang kedua juga berbicara tentang bonus demografi, revolusi industri, terus juga tantangan, lalu dengan korelasinya dengan pertanian millennials atau petani millennials. Jadi kalau kita berbicara tentang millennials, mungkin pasti familiar dengan kata millennials, atau teman-teman pasti sering bersinggungan dengan kata millennials. Jadi kata millennials ini sebetulnya disematkan bagi mereka kelompok demografi yang berusia dari rentan atau kelahiran 1980 sampai dengan 2020. Jadi itu yang masuk dalam kategori millennials. 2000. Nah, kelompok millennials ini sendiri atau nama lainnya biasa dikenal dengan generasi Y. Jadi sekarang sudah ada klasifikasi, ada pengelompokan tentang generasi-generasi. Ada generasi bonus demografi, usia produktif semakin banyak nih. Kemudian revolusi industri itu hadir. Revolusi industri di saat-saat di mana bonus demografi, anak-anak muda usia-usia produktif, usia-usia yang siap bekerja itu hadir sangat melimpah di Indonesia. Tapi di kenyataan yang kedua, itu revolusi industri itu hadir dan membunuh, bahkan menghilangkan sekian banyak lapangan pekerjaan. Jadi ini sangat-sangat mengancam dan sangat berpeluang sekali untuk kita mengalami kemiskinan. Kalau misalnya dari sisi pemerintah dan semua pihak tidak bisa meresponinya atau sensitif terhadap isu ini. Bisa dilanjutkan? Nah,
Bapak Ibu bisa dilihat kan bahwa misalnya saya kasih contoh yang paling konkret ya. Tadinya kita masih bisa membelanjakan tiket pesawat itu ke tempat-tempat misalnya. Ya, terima kasih kepada pemateri pertama yang telah memaparkan materinya. Langsung saja kepada pemateri kedua, penyuluh pertanian Kabupaten Kepulauan Aru, Ibu Elvince Latupeirisa, SPT MP. Kepada Ibu saya persilakan. Selamat sore adik-adik mahasiswa, Ibu Bapak petani. Terima kasih buat waktu yang diberikan di sore hari ini. Nah, tadi kita sudah mendengar banyak hal yang dari TKKD jelaskan tentang petani milenium. Nah, kalau dari saya sendiri, saya di Dinas Pertanian. Ibu Bapak petani, terima kasih buat waktu yang diberikan di sore hari ini. Nah, tadi kita sudah mendengar banyak hal yang dari TKKD jelaskan tentang petani milenium. Nah, kalau dari saya sendiri, saya di Dinas Pertanian. Nah, itu tantangan buat katong. Masa katong dikala gitu toh? Pada katong pumpadi ini dari dulu sudah terkena, tapi orang yang saudara katong yang di Samlaki bisa memantenkan dongkung padi masa kapten. Jadi ini tugas dari anak-anak daerah yang harus aktif. Mungkin dari Dinas Pertanian bisa membantu, tapi harus bersama-sama, bukan tanggung jawab sendiri saja. Lalu yang ada buah-buahan, ada cabai rawit. Sekarang cabai rawit ini ada cabai rawit varietas lokal, yang harus beli dia punya bibit lagi. Sudah ada lokal. Maksudnya biasa kan beli cabai ini kan dalam saset. Nah, sekarang sudah dikembangkan cabai varietas lokal yang sesuai ini. Nah, ini ada beberapa program dari. Sebelum kita masuk pada sesi tanya jawab, saya berikan kesempatan 10 menit kepada ketua dari komunitas kami untuk menjelaskan terkait dengan program petani milenial yang akan kami jalankan ke depan ini. Kepada kawan Devrin Jordi Patikaloba, saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Ini pakai bahasa sehari-hari saja supaya kenapa tujuan kami dalam pembentukan program ini adalah untuk memberdayakan generasi milenial yang berada di Kabupaten Kepulauan Aru di sektor pertanian. Jadi fokusnya kepada petani. Terus menarik minat generasi milenial di Kabupaten Kepulauan Aru untuk terjun ke dunia pertanian. Jadi Bapak Ibu, teman-teman yang latar belakangnya dia tidak punya pekerjaan saat ini, kami ingin untuk menarik dia terjun dalam sektor pertanian, dan kami tidak akan pernah meninggalkan dia sampai dia punya pertanian itu jadi. Jadi ini adalah program kami dan kami akan jalankannya sampai dia benar-benar mandiri. Jadi kami akan mendampinginya sampai dia betul-betul mandiri untuk menjalankan pertaniannya, terus meningkatkan kesejahteraan para petani di Kabupaten Kepulauan Aru. Jadi latar belakangnya petani-petani di Aru ini dia tidak sejahtera. Jangan kita lihat secara fakta saja bahwa anak-anak yang dari latar belakangnya pertanian dia tidak layak untuk sekolah saja dia harus minta-minta, padahal lahannya besar, tapi itu dia tidak sejahtera, makan saja pergi utang dan sebagainya. Karena latar belakang saya juga tinggal di desa, makanya saya tahu bahwa orang-orang di sana memang mereka bertani, lahan kebunnya mereka bisa 2, 3 sampai 5 pun punya kebun sampai seperti itu, tapi dia kalau mau makan saja harus pergi utang. Anak-anak yang mau pergi berangkat saja harus utang, yang mau pergi tes atau semuanya pasti utang. Nah, ini adalah program kami. Terus next. Nah, ini apa rencana aksi untuk kami kegiatan program ini kami jalankan. Yang pertama adalah workshop yang saat ini kami jalankan, terus penyaringan kelompok. Ketua kami
Selanjutnya kita masuk pada sesi tanya jawab. Saya beri keseluruhan waktu untuk sesi ini adalah 30 menit untuk para audiens bertanya dan para pemateri menjawab. Dan saya berikan kesempatan untuk 5 penanya dengan masing-masing. Diadakan gepoktan kelompok tani itu ibarat seperti binatang yang diikat lalu dilepas tidak pernah kembali lagi. Nah itu masalahnya. Makanya dari kegiatan ini mudah-mudahan dia bisa membuat menjadikan petani milenial khususnya di Aru itu dia bisa menjadi masa depannya itu lebih baik. Karena kadang-kadang begitu. Jadi kalau kita mau lihat persoalan lahan di Aru itu sangat kaya, tetapi persoalan untuk pengelolaannya ini, nah masalahnya ada di mana? Ketika dibentuk kelompok tani itu banyak hal, banyak kendala. Misalkan sudah diberi pupuk, tetapi yang kayak tadi yang disampaikan sama Bung tadi bahwa ketika diberi pupuk, diberi bibit, tetapi tidak dikawal. Nah ini masalahnya. Sampai di mana proses kelompok itu dia melaksanakan proses untuk pengolahan itu tidak ada, sehingga hasilnya pun tidak ada, nihil. Nah, yang saya tanyakan di sini yang pertama adalah apakah dari teman-teman sendiri dari kegiatan ini paling tidak sudah pertanyaannya adalah sudah sampai di mana dan sejauh mana kegiatan ini sudah berlangsung di kabupaten ini untuk bagaimana mensosialisasikan kepada semua masyarakat di kabupaten, karena rata-rata latar belakang di masyarakat di kabupaten adalah latar belakang dari kelas bawah petani misalkan. Jadi langsung saja nanti pertanyaannya dijawab. Iya, baik, terima kasih. Sebetulnya untuk terkait dengan pertanyaan yang pertama, itu sih dominannya karena representasi dari pemerintah daerah. Tapi cuma saya mau sharing saja bahwa sebetulnya terlepas dari pemerintah daerah, saya juga dari Sekolah Mimpi juga, kami juga sempat mengadakan pendampingan juga kepada salah satu kelompok tani juga di Desa Tasinwaha di Kecamatan Aru Utara, dan komoditas yang ditanam itu adalah bawang. Nah sampai saat ini tadinya materi yang saya paparkan itu sebetulnya bukan punya saya, karena yang saya itu punya saya tapi itu mendadak karena saya sudah persiapkan, tetapi materinya itu latah, jadi laptopnya terganggu sehingga saya tidak bisa memaparkan juga foto-foto yang sudah sejauh ini kami berhasil untuk kami dampingi. Tetapi kami pilih komunitasnya itu komunitas yang sebetulnya nilai ekonomisnya tinggi, jadi untuk itu mungkin itu juga bisa jadi salah satu pertimbangan. Dan yang kedua adalah betul saya sepakat dengan apa yang kakak sampaikan, bahwa yang namanya kita berbicara tentang masa depan pangan di Kabupaten Kepulauan Aru tentunya itu tidak lepas dari yang namanya sinergitas semua pihak, dari pemerintah daerah, dari DPR juga yang nantinya mengawasi penganggaran dan lain-lain itu tentunya. Tetapi setidaknya ini bisa jadi langkah awal dan bisa menjadi embrio juga buat kawan-kawan yang lain. Mungkin kakak tadi yang setahu saya representasi dari GMKI, mungkin juga muatan-muatan program-programnya juga bisa bersinggungan dengan masalah pertanian juga kalau kita bisa melihat data. Tapi saya setuju bahwa sejauh ini kami bisa melihat bahwa pendampingan masih lemah di kelompok-kelompok tani yang sudah dibentuk seperti ini. Entah itu karena sumber manusia tidak ada di atau halangan yang lain. Malah kakak nanti saya persilakan kepada kakak. Tapi ajakan saya adalah semua orang harusnya berpartisipasi, entah itu dari pemerintah daerah, bahkan bukan non pemerintah daerah, tokoh agama, bahkan organisasi juga bisa memainstreamkan atau utamakan juga isu pangan dan juga pertanian ke dalam program-programnya, karena dengan begitu kita akan mewujudkan Aru yang memang mandiri pangan ke depannya nanti. Terima kasih. Terima kasih Kakak Dev. Jadi tadi ada tanyakan tentang gapoktan yang tidak bertahan gitu. Ya memang gapoktan ini kan artinya gabungan kelompok tani, beberapa kelompok tani bergabung jadi satu. Lalu yang gapoktan yang pernah ada di Aru itu program PUAP tahun 2012.
itu 100 juta dikasih dana untuk beberapa kelompok dalam satu gapoktan. Karena mungkin faktor manusia yang kata sentral karena soal uang, jadi mereka sudah mendirikan koperasi petani. Jadi ada jual bibit, jual pupuk semua dalam 100 juta itu diolah. Cuma ada yang ambil bibit, ambil pupuk tidak bayar, jadi modalnya tidak dikembalikan. Akhirnya bubar sudah kelompok gapoktan itu. Nah itu yang saya tahu gapoktan yang pernah ada di Aru ini. Terus untuk poktan sendiri, poktan itu kan mesti ada kerjasama antara satu petani dengan satu petani lain. Jadi misalnya ada satu petani dikasih bibit untuk ketua kelompok. Kadang-kadang tanda kutip, tidak semua, ketua kelompok yang monopoli, rata-rata seperti itu, monopoli bibit, monopoli pupuk, tidak dibagi ke anggota, akhirnya bubar juga kelompok itu. Jadi kelompok tani yang ada di Aru ini sudah mencapai 600 poktan. Kalau satu poktan 10 orang, masa semua penduduk Aru ini petani? Kan tidak mungkin. Jadi 10 kali 600 tidak sebanding dengan jumlah petani yang ada di Aru. Jumlah petaninya tidak sebanding dengan jumlah poktan. Jadi satu orang petani bisa masuk di 10 kelompok tani karena bubar-bubar itu. Itu data yang Katong peroleh. Jadi kalau Katong mau awali pembentukan kelompok petani milenial, beta sarankan Katong harus berjiwa yang betul-betul, maksudnya jangan sampai Katong bubar lagi, ada masalah sedikit, ada clash sedikit, sudah menjauh dari komunitas ini mungkin kan? Jadi kita tadi berpikir petani milenial ini, yang tadi program petani milenial ini kita berpikir Katong mau kasih apresiasi untuk petani-petani muda yang ada di Aru, yang Katong kasih apresiasi, kasih penghargaan buat mereka. Kita berpikir kegiatannya itu begitu. Padahal kita ini membuat kelompok dan membuat kayak semacam lahan percontohan mungkin seperti itu. Tapi nggak apa-apa, kita mulai saja dengan aksi seperti ini. Tapi sebagai saran, Katong juga harus melihat anak-anak daerah. Jangan hanya di Dopo saja. Misalnya di Aru Tengah atau Aru Tengah Timur, pokoknya di 10 kecamatan ini, Katong harus rangkul. Lalu Katong kasih apresiasi buat mereka, anak-anak muda yang dia punya pekerjaan memang petani, gitu, yang dia mau mengembangkan dia punya daerah. Jadi Katong harus, maksudnya kita saran dari data sendiri, walaupun memang di dinas pertanian belum ada program seperti itu. Terima kasih. Ya, saya rasa pertanyaannya sudah dijawab dengan begitu baik dan jelas oleh kedua materi. Lalu kita masuk pada pertanyaan selanjutnya. Oke, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya ingin bertanya, mungkin ada tetapi saya tidak pernah hadir di desa saya. Desa Masidang, nama saya Ruslan Gulue. Dan memang saya melihat di desa saya itu pada umum yang bentuk, tapi itulah semua sudah terungkap tadi. Yang saya sampaikan kepada ketua bahwa berharap yang hadir di sini bisa ya harus dikawal. Jangan malam ini saja habis kita pertemuan petani milenial, besok kita tidak tahu akan kemana lagi. Tapi diharap, karena istilah berharap agar berikan
siapa saja yang bisa ya menjadi roda bagi kelompok itu, maka pasti akan roda itu berjalan dengan sesuai dengan ketua yang menentukan. Jadi itu yang solusinya yang betul, langsung sekali langsung bilang bahwa karena ini jangan lewat berapa itu ke teman-teman yang hadir di sini, sepertinya pupuk saja, maupun apa namanya, Bibit. karena di sini kan butuh beberapa hal itu terkait dengan alat, karena alat itu juga penting bagi petani yang ada di sini, sangat jauh daripada jangkauan air. Itu yang perlu. Yang kedua, perlu dikawal dan dipantau. Saya sebagai pribadi yang ketua sama saya tetap dikawal juga, karena saya melalui kerja keras untuk mau jadi petani itu dari bagaimana caranya untuk bisa kita bekerja keras. Nah, karena itu diharapkan juga kepada lembaga yang sekarang hadir, itu juga perlu kerjasama dengan ketua komunitas milenial agar semua itu bisa terarah dan tersalur dengan baik. Nah, karena saya siap untuk bisa di mana tempat yang saya sekarang berdiri di sini, saya tidak siap untuk kawal juga. Nah, sampai di mana tempat tujuan, entah di mana kita tidak tahu, petani yang di kota Dobo, tapi yang jelas kita tetap kawal juga. Itu saja, terima kasih. Ya, mungkin tadi kakak bilang, kakak ini yang pertama kali kalau dengar ketemu buat kelompok tani, lalu dia datang lalu bilang dia mau dengan ketong sama-sama, lalu ketong bilang iyo, nanti ketong akan bantu. Jadi memang ketong akan bantu semaksimal ketong, karena ketong juga mahasiswa, tapi ketong dengan cara ketong akan bantu apapun itu. Mungkin nanti kakak ketong ada rekrutmen untuk jadi petani milenial ini, ketong tidak akan sembarang ambil orang, tapi kalau kakak sudah datang, ketong akan ambil, karena memang kemarin betul sudah diskusi dengan kakak ini, dan kakak ini punya keinginan yang kuat untuk menjadi petani, karena latar belakangnya mungkin dibilang orang yang susah lah. Nah, makanya ketong akan membantu kakak ini. Mungkin terlepas dari kakak ini juga ada yang lain yang mau jadi petani milenial yang di bawah naungan ketong. Nanti ketong juga akan bekerjasama dengan dinas pertanian untuk bantu untuk pembinaan dan pengawasan. Tapi nanti ketong punya timeline kegiatan. Jadi ketong perencanaan program itu bulan depan ini ketong akan sudah pembentukan untuk kelompok-kelompok tani yang akan di sini, lalu ketong akan pendampingan, lalu setelah itu ketong akan memberikan bantuan pupuk dan bibit. Atau saya tahu untuk hal-hal alat-alat berat yang latar belakangnya ketong susah untuk mendapatkan, apalagi ketong ini mahasiswa, tapi ketong akan dengan bekerja keras ketong mungkin akan masukkan proposal, mungkin ada yang akan membantu, dan itu akan ketong berikan untuk kakak dong yang mau jadi petani milenial yang di bawah naungan ketong.
Nah dari situ katong akan bantu kakak dong untuk bagaimana mengatur manajemen keuangan untuk uang yang dihasilkan dari hasil penanaman ini bisa dibeli lagi, beli pupuk terus, jangan asal minta-minta. Wah itu kakak ibu bilang jangan habis lalu minta lagi, lalu dikasih lagi habis lalu minta lagi. Tapi harus ada manajemen uang. Jadi berapa beta kasih keluar untuk biaya kehidupan, berapa beta kasih keluar untuk beli pupuk dan bibit selanjutnya untuk tanam lagi, atau beta tanam bawang, lalu bawang itu beta berapa kilo beta jual, berapa kilo beta simpan untuk jadi bibit. Nah mungkin nanti kita akan pengawalan sampai kakak memang mendiri. Lalu kalau kakak sudah berdiri, sudah bisa jalankan sendiri, nah maka kita akan tinggalkan lah, bukan tinggalkan, tapi kakak sudah bisa berdiri, kita akan terlepas dari ketong. Tapi kalau kakak mau saat itu kakak butuh bantuan, bisa hubungi ketong. Mungkin itu saja. Tapi nanti kalau kakak maunya kemarin besok cari kakak, nanti kakak ketemu besok suami kakak penuh juga, nanti kalau ketemu berkomunikasi selanjutnya untuk mulai dengan ini penanaman ini saja. Mungkin ada penambahan dari kakak Des. Ya, terima kasih. Ini sebetulnya tambah saja atas keluhan yang disampaikan, karena memang tantangan setiap zaman untuk sektor pertanian itu berbeda. Kalau misalnya dibayangkan beberapa tahun yang lalu, tantangannya tidak seperti sekarang dengan dinamika iklim yang terjadi, perubahan iklim yang sangat drastis. Soalnya akhir-akhir ini kita melihat bahwa mau tanam atau perencanaan penanamannya juga akan diserang hama pada bulan-bulan tertentu, hujan yang deras dan lain-lain. Nah ini literasi atau pengetahuan tentang perubahan iklim ini menjadi penting sekali. Dan ini sekaligus juga menjawab teman-teman yang tadi dari Mas Sidang, juga ada teman yang tadi ditanyakan. Jadi betul bahwa di abad ke-21 ini dengan gejolak iklim yang semakin memanas, gejolak iklim yang semakin ekstrim, itu dibutuhkan pengetahuan yang jitu untuk bisa beradaptasi dan selanjutnya. Ini sedikit pengalaman saja. Waktu tahun 2009, waktu itu kami masih mendampingi Bapelitbang dan juga beberapa dinas teknis untuk mengadakan analisa dampak perubahan iklim, dan di situ lahirlah rekomendasi. Kita sudah mendapatkan materi-materi luar biasa dari para pemateri yang tadi mulai membahas dari definisi milenial itu sendiri sampai pada keadaan demografis, lalu alasan kenapa harus menjadi petani milenial, lalu apa tantangannya, tadi sudah dijelaskan semua, sampai pada pengembangan bibit tanaman, lalu pengolahan hasil panen, dan juga sampai tadi pada dukungan pemerintah melalui program kementerian yang tadi ada pengembangan beberapa tanaman dan peningkatan kapasitas penyuluh. Mudah-mudahan materi yang sudah disampaikan hari ini bermanfaat dan menjadi inspirasi, motivasi, membuat kita tergerak untuk bagaimana memajukan daerah ini ke depan lewat program petani milenial yang akan kami jalankan ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada para pemateri yang sudah berbagi ilmunya yang sangat luar biasa hari ini, dan juga kepada para tamu undangan yang sudah hadir. Mari pemuda Jargaria, kita satukan visi kita untuk memajukan pertanian Aru. Saatnya generasi milenial berani bertani, petani milenial, petani masa depan. Bangkitlah anak muda, bangkitlah Jargariaku. Akhir kata, saya Sukmadia mewakili segenap teman-teman komunitas Aru milenial. Memohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sea for a getaway, car top down and we're driving just to feel young. Moving away to the sea, Abang Jo. moving away, can't you see? Sand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one dying for a first time. Moving away to the sea, moving away, can't you see? Salam. Drink honey by the ocean, it's our favorite potion. Come on baby, let me tell you one time that our days are never Makasih, Kak. end, yeah. No, our days are never end, yeah. No, come on baby, let me tell you one
your seat, clap your hands to the beat, grab your champagne glass tonight. Toast to freedom in the Caribbean. Yeah, Dua, in the tiga. Caribbean. Yeah. Dance. Kurang garam. Ulang. Night sky red. Paint the night sky red. Yeah. We'll drink honey by the ocean. It's our favorite potion. Come on, baby, let me tell you one time.